Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Dunia Maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan oleh karena itu, selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemarin sudah sampai ke ini halaman 150. Sub tentang pasukan Mekah memasuki kancah peperangan dan perpecahan di tengah mereka. Ya, ini kisah periode atau fase terjadinya perang Badar. Ya. Adapun pasukan Quraisy menghabiskan malam mereka di markas militer di pinggiran yang paling jauh dari lembah Badar. Tatkala pagi menjelang mereka berangkat bersama batalion mereka dan menuruni bukit-bukit pasir menuju lembah Badar. Sekelompok dari mereka mendekati kolam air Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, biarkan mereka. Maka tidak seorang pun yang meminum airnya kecuali mati terbunuh. Kecuali Hakim bin Hizam yang tidak terbunuh karena tidak ikut meminum airnya. Dia masuk Islam setelah itu dan keislamannya pun baik. Jika dia bersungguh-sungguh di dalam sumpahnya, dia selalu mengatakan, tidak demi zat yang telah menyelamatkanku di hari Badar. Manakala Quraisy sudah merasa tenang, mereka mengutus Umair bin Wahab al-Jumahi untuk mengetahui seberapa besar kekuatan pasukan Madinah. Maka Umair pun berkeliling di sekitar posisi pasukan Madinah, lalu kembali ke tengah mereka. Dia berkata, 300 orang pasukan. Kurang atau lebih sedikit, tetapi berikan aku waktu untuk memperhatikan apakah ada bantuan pasukan dan suplai pasukan yang tersembunyi. Lalu dia menelusuri ke lembah Badar hingga yang terjauh, tetapi dia tidak melihat apapun. Akhirnya dia kembali pada mereka dan berkata, aku tidak melihat apapun. Akan tetapi sungguh wahai orang-orang Quraisy, aku telah melihat bencana-bencana yang membawa kematian. Hujan-hujan Yasrib membawa kematian untuk selamanya. Suatu kaum yang tidak memiliki kekuatan dan perlindungan kecuali pedang-pedang mereka. Demi Allah, aku merasa tidak seorang pun dari mereka yang akan terbunuh kecuali setelah seorang dari kalian. Bila mereka bisa mengenai seluruh jumlah kalian, tidak ada artinya hidup setelah itu, karena itu pertimbangkanlah. Waktu itu muncul lagi pertentangan yang lain terhadap Abu Jahal yang memprovokasi peperangan, yang mengajak pasukan untuk kembali ke Mekah tanpa harus terlibat dalam peperangan. Hakim bin Hizam berjalan berkeliling dan mendatangi Utbah bin Robiah, lalu berkata, wahai Abdul Walid, sesungguhnya engkau ini seorang pembesar Quraisy, pemimpin mereka yang ditaati. Tidakkah engkau melakukan suatu kebaikan yang akan dikenang sepanjang zaman? Apakah itu, wahai Hakim? Tanya Al-Walid. Engkau kembali ke Mekah bersama orang-orang dan memikul urusan sekutumu Diyat Amr bin Hadrami yang terbunuh dalam Sariyah Nakhlan. Utbah berkata, aku telah melakukannya dan aku berikan jaminan atas hal itu. Dia tidak lain adalah sekutuku dan aku pasti akan menanggung diyatnya dan harta yang diambil darinya. Lalu Utbah berkata kepada Hakim bin Hizam, datanglah kepada bin Hanzaliyah, yaitu Abu Jahal. Hanzaliyah adalah ibunya. Aku hanya mengkhawatirkan urusan orang-orang akibat ulah dia. Kemudian Utbah bin Robiah bangkit dan berbicara kepada manusia. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh demi Allah, kalian tidak akan mendapat apa-apa dengan memerangi Muhammad dan para sahabatnya.
Demi Allah, jika kalian berhasil membunuhnya, akan selalu ada orang yang memandang hal itu dengan pandangan kebencian, bahwa anak pamannya telah dibunuh, atau anak bibinya, atau seseorang dari keluarganya. Maka kembalilah dan biarkanlah Muhammad berurusan dengan orang-orang Arab seluruhnya. Jika mereka berhasil membunuhnya, itulah yang kalian kehendaki. Tapi jika selain itu, dia akan mendapati kalian dalam keadaan tidak pernah menunjukkan apa yang kalian inginkan terhadapnya. Lalu berangkatlah Hakim bin Hizam menjumpai Abu Jahal yang waktu itu sedang menyiapkan perisainya. Dia berkata, "Wahai Abdul Hakam, sesungguhnya Utbah telah mengutusku kepadamu begini dan begitu." Abu Jahal berkata, "Demi Allah, sungguh dia telah ciut dan gentar hatinya ketika melihat Muhammad dan para sahabatnya. Sekali-kali tidak, demi Allah kita tidak akan kembali hingga Allah memberikan keputusan antara kita dengan Muhammad." Dan apa yang dikatakan Utbah tidak lain karena dia melihat Muhammad dan sahabatnya pemakan unta, dan di tengah mereka ada anaknya, yaitu Abu Huzaifah bin Utbah yang telah masuk Islam dan berhijrah, yang dia khawatirkan kalian terhadapnya. Tatkala ucapan Abu Jahal sampai ke telinga Utbah, sungguh demi Allah dia telah ciut dan gentar hatinya. Utbah langsung berkata, "Dia akan tahu siapa sebenarnya yang ciut dan gentar hatinya, aku atau dia." Abu Jahal khawatir kalau penentangan terhadap dirinya semakin kuat. Segera menyampaikan hasil perdebatan tersebut kepada Amir bin Hadrami, saudara Amru bin Hadrami, yang terbunuh dalam syariah Abdullah bin Jahsy. Abu Jahal berkata, "Ini sekutumu," maksudnya Utbah, "hendak mengajak orang-orang kembali saja. Sementara aku melihat dendam di matamu. Oleh karena itu bangkitlah dan carilah orang yang hendak engkau balas yang telah membunuh saudaramu." Maka bangkitlah Amir sambil menyingkapkan pantatnya dan berteriak-teriak, "Wahai Ammar, wahai Ammar." Maka orang-orang menjadi panas dan hilang akal sehatnya. Lalu mereka kembali solid melakukan kejahatan yang sudah mereka rencanakan, sehingga pendapat yang disuruhkan Utbah terpatahkan. Demikianlah kekerasan telah... mohon maaf teman-teman, siang-siang udah mulai lapar. Demikianlah kekerasan telah mengalahkan kebijaksanaan dan lenyaplah pertentangan tersebut tanpa menuai hasil. Kedua pihak saling berhadapan. Tatkala orang-orang musyrik sudah muncul dan kedua pihak telah saling berhadapan, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ini orang-orang Quraisy telah menyongsong dengan kesombongan dan keangkuhannya, menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, kami hanya memohon pertolonganmu yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka besok hari." Rasulullah SAW melihat ke arah Utbah bin Rabi'ah yang ada di tengah kaumnya sambil menunggangi unta merah, lalu berkata, "Sekiranya ada kebaikan dalam diri seseorang di antara kaum itu, maka ia ada pada si pemilik unta merah itu. Jika mereka mengikutinya, niscaya mereka mendapatkan petunjuk." Kemudian Rasulullah SAW meluruskan barisan kaum muslim. Ketika beliau sedang meluruskan barisan, terjadi peristiwa yang tidak biasa. Beliau memegang anak panah untuk meluruskan barisan. Dan saat itu Sawad bin Ghaziyah bergeser dari barisan. Lalu beliau menusuk perutnya dengan anak panah sambil berkata, "Luruskan, wahai Sawad." Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, maka aku minta hak untuk membalasnya." Beliau pun menyingkap perutnya lalu berkata, "Silakan kamu balas." Aswad langsung memeluk perut beliau dan menciuminya. Beliau lantas berkata, "Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini, wahai Sawad?" Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, perang sudah dekat seperti apa yang kulihat, maka aku ingin di akhir waktuku ini kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu." Lalu beliau mendoakan Sawad dengan kebaikan. Ketika barisan sudah diluruskan, beliau mengeluarkan instruksi kepada pasukannya agar jangan memulai peperangan sampai beliau memberikan perintah terakhir. Kemudian beliau memberikan pengarahan khusus berkaitan dengan perang. Beliau berkata, "Bila mereka mendekat kepada kalian, barulah kalian memanah mereka, dan lepaskanlah anak panah kalian terlebih dahulu. Dan janganlah kalian menghunus pedang-pedang kalian, kecuali mereka benar-benar sudah menyelubungi dengan kalian." Lalu beliau dan Abu Bakar secara khusus kembali ke tenda, sementara pasukan pengawal berjaga-jaga di depan pintu tenda. Adapun kondisi orang-orang musyrik hari itu, Abu Jahal mencari keputusan dari Allah dengan berkata, "Ya Allah,
Dialah Muhammad yang telah memutus tali silaturahim dan membawa sesuatu yang tidak kami ketahui. Maka hancurkanlah dia esok hari. Ya Allah, siapa di antara kami yang engkau lebih cintai di sisimu, maka berilah kemenangan baginya pada hari ini. Sehubungan dengan ini turun firman Allah Subhanahu wa taala. In tastaftihu faqad ja'akumul fatahu wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'udu wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'a. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Jika kamu berhenti memusuhi Rasul, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat 19. Baik teman-teman, sebentar sampai di situ dulu. Besok kita lanjutkan dengan saat-saat yang menegangkan dan bari apa peperangan yang pertama. Ya, sabar. Pertempuran belum dimulai, tapi sudah di ujung. Kedua pasukan sudah saling berhadapan-hadapan. Tapi sementara sampai di situ dulu ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Nanti terlalu lama durasinya. Ya, cukup sekitar 10 sampai 15 menit saja. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dengan mendengarkan atau membaca buku Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan kita semakin mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kelak di akhir di hari kiamat ya, ketika kita memerlukan pertolongan di hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, maka Rasulullah atas izin Allah memberikan syafaatnya kepada kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.